Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Manusia jujur, sekarang kita akan memikirkan bagian yang berikutnya. Bahagianya manusia jujur. Amsal pasal 16 ayat 13. Amsal 16 ayat 13, demikian firman Tuhan. Bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Saudaraku, menarik sekali ketika kita terus menjelajah tentang makna jujur dan kejujuran di dalam kehidupan ini. Terus kita akan menemukan bagaimana Alkitab bersaksi hal-hal luar biasa mewarnai hari-hari mereka. Sekalipun di tengah zaman posisi itu tidak laris. Sekalipun di tengah zaman situasi atau sifat itu justru dihindari. Manusia seringkali menjadi manusia tidak jujur dan tidak berani untuk jujur. Padahal orang yang jujur, berani jujur, bahagia hidupnya. Apa kebahagiaan manusia jujur, saudaraku? Kebahagiaan yang pertama adalah dia dipercaya oleh para sahabatnya. Ini menarik. Jikalau seseorang dipercaya oleh sahabatnya karena kejujurannya, alangkah luar biasanya. Jikalau seorang dipercaya oleh sahabatnya di tengah-tengah kehidupannya, bukankah itu berarti pintu untuk berbagai kesempatan yang bisa didapatkannya? Maka dipercaya sahabat menjadi satu relasi yang sangat penting. Bagaimana relasi horizontal menjadi satu relasi yang dikuasai. Karena semua sahabat tahu dia bisa dipercaya. Mengapa bisa dipercaya? Karena dia jujur. Menarik bukan? Nah, orang-orang seperti ini tentu adalah orang-orang yang jujur pada sahabat tidak akan pernah merugikan sahabat, bukan? Orang-orang yang jujur seperti ini terhadap sahabat tidak akan pernah menjadi musuh sahabat dan merusak persahabatan. Orang-orang seperti ini yang jujur kepada sahabat adalah mereka yang menikmati persahabatan, menghargainya di dalam kejujuran sikap hidupnya. Ini perlu untuk kita pikirkan, saudaraku yang kekasih. Dipercaya sahabat amat sangat penting, menjadi penting dalam hidup ini. Pertanyaan yang perlu diajukan kepada diri kita masing-masing. Apakah saudara saya, kita semua dipercaya oleh sahabat-sahabat kita? Wow. Itu pertanyaan yang harus dijawab. Apakah kita dipercaya oleh sahabat-sahabat kita? Saudaraku, saya kira itu pertanyaan yang penting dan harus berani dipertanyakan kepada diri. Karena kita hanya terhormat kalau kita dipercaya sahabat. Tentu saja hidup kita kurang terhormat kalau tidak dipercaya oleh sahabat. Kemanapun Anda pergi akan ternoda. Musuh atau orang yang kita khianati akan menjadi iklan paling luar biasa dalam menceritakan siapa kita. Dan akhirnya tindakan-tindakan tidak jujur kita dari hari ke hari akan bertumpuk menjadi sesuatu yang menghantam seluruh aktivitas atau kehidupan kita. Karena itu penting untuk kita bisa dipercaya oleh sahabat. Penting bagaimana kita hidup sebagai manusia jujur di dalam kehidupan ini. Supaya sungguh-sungguh dalam hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Itu perlu. Nah, jadi saudaraku, kebahagiaan manusia jujur adalah dipercaya oleh sahabat-sahabatnya. Dan jangan lupa seperti yang saya katakan tadi, kepercayaan sahabat adalah hubungan horizontal yang melebar ke kiri dan ke kanan, ke depan dan ke belakang. Itu menjadi sesuatu hubungan yang luar biasa. Dan itu akan menciptakan kekuatan bagi seorang yang dipercaya oleh sahabat. Karena manusia jujur yang dipercaya sahabatnya bukan saja dia yang akan diperhatikan oleh sahabatnya, tetapi suami, istri, orang tua atau anaknya pun akan dihargai oleh sahabat-sahabatnya. Wah, anak ini mesti ditolong. Bapaknya itu saya kenal baik, jujur orangnya. Kan begitu kan? Penghargaan terhadap orang jujur yang sangat tinggi oleh para sahabat membuat sebetulnya hal-hal yang luar biasa di dalam situasi kehidupan yang berkaitan dengan dia. Suami, istri, orang tua atau anaknya. Nah, itu sebab kebahagiaan manusia jujur yang kedua. Orang jujur itu selalu diandalkan oleh keluarganya. Diandalkan oleh keluarganya kenapa? Karena ia hidup dan melakukan segala sesuatu dalam kejujuran mengakibatkan yang tadi itu. Hubungan horizontalnya sangat luar biasa. Sahabat di kiri, sahabat di kanan, sahabat di depan, sahabat di belakang. Maka dia memberikan ketenangan, keteduhan bagi keluarga. Nama keluarga itu seluruh anggota keluarga sepertinya dikenal oleh banyak orang. Nama anggota keluarga itu menjadi tenang karena banyak orang yang menyapa mereka. Karena apa? Karena orang jujur di dalam rumah yang bernama ayah. Atau yang bernama ibu. Atau yang bernama anak.
Sehingga orang di sekitarnya mendapatkan penghargaan yang luar biasa. Itu sebab ia diandalkan oleh keluarga. Bukan saja diandalkan, tetapi dia menjadi kebanggaan, trademarknya keluarga. Ya, saudara, orang jujur akan selalu membuat nama jadi harum. Orang jujur itu betul-betul akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Jangan konfrontasikan dengan berkata, mana bisa Pak, orang jujur itu berat, gitu ya. Orang jujur itu sulit. Mana bisa kerja kita jujur-jujur, nggak akan untung. Siapa bilang? Orang jujur paling banyak untungnya, orang jujur paling bahagia karena dipercaya banyak sahabatnya. Mungkin dia tidak secepat orang tidak jujur untuk menggapai kekayaan dan kejayaan. Mungkin. Ya, ia tergolong lambat dalam menikmati kenikmatan-kenikmatan kehidupan dibanding yang tidak jujur, yang bisa siksak kiri kanan, sekejap ia bisa kaya raya luar biasa. Tetapi long term, jangka panjang, orang jujur akan abadi di dalam sepanjang hidupnya. Tetapi orang tidak jujur akan ditelan waktu, jatuh, hancur, rubuh, berkeping-keping, menyakitkan dan sulit untuk disembuhkan. Tetapi orang jujur, wow, saudara-saudaraku, akan panjang langkahnya, akan panjang rasa bahagianya. Maka orang jujur yang diandalkan menjadi orang jujur yang hebat dan luar biasa. Karena dia diandalkan keluarganya. Dia menjadi kepujaan keluarganya. Dia menjadi kenikmatan bagi keluarganya. Orang jujur. Jadi orang jujur yang diandalkan keluarga menjadi orang yang sangat penting. Dan itulah kebahagiaan manusia jujur di dalam kehidupannya. Yang ketiga yang perlu kita pikirkan. Orang jujur dikatakan dikasihi raja. Wow, ini luar biasa sekali. Kalau dikasihi raja berarti hubungan vertikal pun dia sukses. Bukan saja hubungan horizontal. Oleh karena itu dikatakan bibir yang dikenan raja. Ya, dan orang berbicara jujur dikasihinya. Maka orang-orang jujur itu dikatakan dikasihi raja. Karena raja sudah puas dengan puji-pujian. Raja sudah puas dengan harta benda. Raja sudah puas dengan apa yang dimilikinya. Raja hanya butuh orang yang bisa dipercayanya. Siapa namanya? Orang jujur. Penjilat bisa memanipulasi raja. Tapi tak akan lama semuanya akan tersingkap. Dan dia akan dibuang. Tetapi orang jujur seperti yang saya katakan tadi. Jangka panjang kualitasnya segera akan terbukti bahwa dia memang bisa diandalkan. Kebahagiaan manusia jujur adalah kebahagiaan karena dia dikasihi raja. Itu membuat dia bernilai di tengah-tengah kehidupannya. Dia dikasihi raja. Itu membuat dia menjadi tampak luar biasa. Dia dikasihi raja. Maka itu menjadi peluang besar di dalam hidupnya. Hubungan vertikal sukses. Kalau dalam logika bisnis sekarang begitu ya. Kalau kemudian saudara hidup jujur, lalu kemudian dalam kejujuranmu kau dikenal presiden kan gitu. Dan kau dikenal jujur, para menteri dekat padamu. Ya. Kecuali menteri gendeng, pasti menteri itu akan senang memberikan kamu proyek yang membutuhkan kepercayaan. Memang banyak juga sih yang gendeng gitu kan ya. Yang dia butuhkan justru uang. Maka percaya tidak dipercaya dia tidak pusing. Tetapi ingat, yang lama apa yang seperti itu nggak akan lama. Nah mereka akan memaaf ini, mark up itu kan begitu. Tapi tetap saja untuk bagian-bagian yang menyangkut secure-nya dia. Dia akan coba cari orang yang bisa dipercayanya, bukan orang yang dianggapnya jujur. Karena itu ketika Amsal menggambarkan bahwa orang-orang jujur itu dikasihi oleh raja, itu menjadi penting untuk kita pikirkan bersama-sama, saudara. Ya. Ada raja gila suka dijilat. Palsu pun jilatan itu pokoknya dia dianjung-anjung sudah. Dan raja itu tidak panjang umurnya. Tapi raja bijak tidak suka dijilat. Raja bijak akan mengenali, mengamati semuanya, menghargai tinggi kejujuran. Jadi dia tidak perangkap pada puji-pujian, sembahan-sembahan kosong. Dia segera tahu hal itu. Oleh karena itu orang yang dikasihi raja menjadi orang yang bahagia, bukan? Siapa yang dikasihi raja? Amsal bilang orang jujur. Yang bisa jujur terhadap raja, mengatakan apa yang harus dikatakannya. Raja selalu mengerti sekalipun mungkin agak jengkel mendengar pendapatnya. Karena sepertinya sesuatu tidak cocok dengan hati raja sebagai penguasa. Tetapi cepat atau lambat raja waras akan berpikir.
Orang seperti itulah yang dibutuhkan dalam kehidupan. Orang yang bisa diandalkan dan tahu kemana dia bergerak. Iya, bukan orang yang kemudian tiba-tiba oportunis. Hari ini senyum-senyum, besok melipat kita dipotong-potong sama dia. Saudara, betapa bahagianya menjadi orang jujur, manusia jujur. Betapa berbahagianya dikasihi raja. Tetapi saudara jangan segera bermimpi bahwa saudara dikasihi raja, punya hubungan baik dengan raja. Tetapi saudara tidak pernah punya semangat untuk hidup menjadi manusia jujur, berusaha jujur. Dan terus jujur pula menilai diri. Manusia jujur berbahagia. Manusia jujur berbahagia karena apa? Yang keempat, karena dia akan disegani oleh orang banyak. Kejujuran yang terbukti akan menjadi suatu respek dari orang lain terhadap diri kita. Tapi kalau orang ngomong jujur, selalu jujur, kelakuannya tidak jujur, wah itu anti klimaks. Anti klimaks. Itu akan menjadi cemoohan bagi dirinya. Ya, ia akan menghancurkan dirinya sendiri dan mempermalukan dirinya sendiri karena jujur dikatakannya tetapi tidak dilakukannya. Tidak ada yang segan sama dia. Sinisme akan mengalir deras ke arah dia. Nah, saudara, jadi tidak bisa begitu. Ya, kalau di kantor itu gampang. Kita ikut persekutuan di kantor, kita ikut aktivis di gereja, begitu ya. Tetapi kemudian yang sering kali jadi batu sandukan itu, lah diam apa? Persekutuan sih persekutuan, pengurus lagi, wah ilah, bukan cuma itu pak, mimpin nyanyi, main musik. Kadang-kadang kalau pendeta nggak datang pak, dia yang ganti. Hebat orangnya, pasti lidahnya. Bukan cuma di gereja, di kantor, bukan cuma di kantor, di gereja, luar biasa. Tetapi kemudian orang bilang, cuma kalau dagang sama dia saya bingung pak, nggak bisa dipercaya. Hari ini ngomong A, besok bisa ngomong B, dan seterusnya. Gila kan? Menjengkelkan sekali. Satu teman kemudian cerita kepada saya, ya, satu waktu ada orang butuh uang, bantuan uang, dan orang ini sudah berapa kali pinjam ke dia, jadi dia sudah gak was-was karena gak pernah bayar. Nah kemudian ada satu pertemuan, satu orang lagi, orang Kristen juga, ini kita mesti bantu begini. Teman satu ini kan terus bilang, teman A lah kita bilang ya. Maka saya bilang, janganlah, si C ini kan sudah juga banyak pinjam saya, juga belum balik kok gitu. Tapi ini ada jaminannya, kan gitu. Nggak usah saya lah. Nah kemudian si B, ya udah, kalau gitu ya udah, saya ngambil. Nah, diambillah sama si B ini. Ya, katakanlah 10 juta rupiah. Oke. 10 juta. Selesai toh? Ini jaminannya. Nah, jaminan dikasih. Barang kan mesti diberi. Tapi jaminan ini adalah jaminan surat. Ya, akan ada pembayaran begini begitu ya. Bentuknya masih surat atau tagihan lah kita katakan. Nah, kemudian apa yang terjadi saudara? Nah, si teman ini bilang, aduh saya mesti transfer ke dia hari ini, dia perlu hari ini, tapi saya nggak punya duit nih. Nggak pegang, istri saya lagi pergi kan gitu. Pakai duit kamu aja dulu. Si B menawarkan pakai duit si A. Oke, si A bilang iya, sudah. Tapi kamu tanggung jawab ya? Iya, ya dikasih lah, dipinjamkan si A ke si B ceritanya kan. Tetapi kemudian besoknya bayar, entar dulu istri saya lagi, entar. Istri dulu yang dibawa-bawa, sudah 3 hari. Masa iya dia 3 hari tidak ketemu istrinya? Masa iya 3 hari tidak bisa mengkoordinasikan transfer? Kan gampang sekali sebetulnya. Ya, sampai kemudian teman ini jadi jengkel juga. Akhirnya coba istrinya suruh nelpon istrinya. Jadi istri ke istri lah ngomong ceritanya. Ya, istrinya lempar ke suaminya. Pas ngomong sama suaminya, lempar ke istrinya, ngamuk istri si A ini toh. Kok begitu sih? Akhirnya belakangan bilang, gila pak, orang yang gak jujur. Masa kita sama-sama Kristen dibohongi? Gila toh. Ya. Dan itu berlanjut bukan sebulan 2 bulan, tapi menjadi setahun 2 tahun dan terus. Sehingga ketika orang yang si B ini tetap pelayanan, si A bilang, alah dia mah munafik itu. Pernah begini. Bayangin saudara, tidak ada orang yang segan lagi. Yang ada juga orang mencaci maki. Ya, coba kalau saudara jujur, 1000 cerita akan mengalir. Saudara akan disegani oleh orang-orang di sekitar saudara. Karena dikenal menjadi orang jujur, orang respect pada saudara. Tetapi ketika mendengar kisah itu, gugur sudah respek kita kepada orang-orang yang kemudian bertipe seperti itu. Tak ada lagi selera kita. Tak ada lagi gairah kita. Karena yang kita lihat adalah sesuatu yang salah. Yang tampak nyata, kasat mata, telanjang mata, kita bisa lihat. Ini sebuah kesalahan.
Jadi saudara yang kekasih, mengapa Anda tak mau menjadi manusia jujur? Bahagia kok. Kalau kita disegani orang banyak, mobil kita mungkin tak mewah, tapi harga diri kita sangat tinggi. Buat apa harga mobil kita tinggi, harga diri kita rendah? Masa mobil lebih mahal dari Anda? Anda dan saya kan manusia, diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Mestinya ya diri kita lebih mahal dari mobil kita tuh. Masa sih rumah mewahmu bisa dibeli ya dengan harga A. Kau malah bisa dibeli dengan harga yang lebih murah. Jangan dong. Rumah mewah, mobil mewah boleh dan bisa dibeli. Harga diri jangan. Maka orang jujur akan disegani orang banyak. Karena orang jujur tahu menempatkan diri, membuat dirinya berharga dan berharga sangat tinggi. Itu orang jujur. Ya. Sehingga di dalam hal seperti ini saudara, hubungan-hubungan ini menjadi sesuatu yang sangat indah di dalam kehidupan keseharian. Sehingga orang-orang jujur itu akan menempatkan dirinya pada tempat yang strategis, tempat yang terhormat. Nah itu orang jujur. Dan hormat itu pun akan sampai seperti yang saya katakan pertama. Dan dialami oleh seluruh anggota keluarganya. Oleh orang-orang yang mengenal dia. Bahagianya manusia jujur karena dia disegani orang banyak. Bukan karena banyak hartanya, tapi karena kejujuran hidupnya. Ya. Sehingga mari kita pikirkan saudara. Manusia jujur yang berbahagia itu mereka menjadi orang-orang yang terhormat bukan karena kuantitas tetapi karena kualitas. Perhatikan, dia terhormat bukan karena kuantitas tetapi karena kualitas. Kualitas membuat dia terhormat, kualitas hidupnya. Kualitas tadi konsep atau semangatnya. Kualitas yang membuat dia tidak berkompromi dan menjual dirinya. Kualitas yang membuat dia berhitung baik-baik tentang hidupnya. Kualitas yang membuat dia bersikap dan bersigap dengan tegas di dalam hidup ini. Orangnya bersikap jelas, sigap dalam bertindak, dan dia menjadi terhormat karena kualitas. Kenapa bisa sigap dan bisa tegas, Pak? Lah iya dong, orang jujur mana telikung sih. Nggak akan ada yang dipikirkannya. Dia hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Dia tidak akan memikirkan mengambil untung dari apa yang dilakukannya. Sehingga orang-orangnya luar biasa. Tapi seperti yang tadi juga saya katakan, mungkin mobilnya tak mewah, tapi orangnya terhormat tinggi. Sekalipun harga mobilnya rendah. Mungkin rumahnya tak mewah, berharga murah, tetapi maaf, dianya sendiri tak murah, terlalu mahal luar biasa. Karena apa? Karena dia bermutu. Dia terhormat karena kualitas bukan kuantitas. Memang sih semua kita dengan segera akan suka kepada kuantitas. Bodoh lah Pak, dibilang gak jujur. Yang penting gue punya duit, gue bisa beli makanan, bisa ini, bisa itu. Kejujuran kan gampang bisa dibeli. Supaya dibilang orang baik, kita bagi-bagi duit. Supaya orang bilang kita baik, kita pergi sana, bangun ini, bangun itu. Kan orang akan berkata baik. Dan situ pun yang kau sudah berlaku tidak jujur kan. Tidak jujur kepada dirimu, tidak jujur pada orang banyak. Kau perjualbelikan semuanya. Sehingga engkau menjadi tidak terhormat. Orang jujur terhormat. Karena kualitas bukan kuantitas. Ya. Orang jujur menjadi luar biasa. Dan puas hidupnya. Kebahagiaan manusia jujur juga melingkupi apa yang kita sebut keteladanannya di dalam dunia yang serba relatif. Di dalam dunia yang abu-abu, orang jujur itu menjadi jelas. Ya untuk ya, tidak untuk tidak, nggak ditambah, nggak dikurangi kok. Orang jujur akan selalu konsisten dalam bertindak dalam hidupnya. Karena seluruh struktur pikir untuk membentuk kejujuran itu sudah terbentuk dalam dirinya. Itu penting. Sehingga pantang bagi dia menipu, pantang bagi dia mencuri, pantang mengambil apa yang bukan miliknya. Wow, alangkah indahnya. Maka di dalam dunia relatif, dunia abu-abu, di mana benar salah, ya dan tidak, tak jelas batasnya. Maka manusia jujur berbahagia, boleh menjadi teladan dan model di tengah-tengah lingkungan seperti itu. Bukankah itu hebat saudaraku? Apalagi yang kita mau dalam hidup ini? Bukankah itu sangat menyenangkan? Oleh karena itulah saya pikir dalam hidup ini kita harus sungguh-sungguh menikmati dan membahagiakan diri kita dengan kejujuran kita. Kejujuran itu akan menjadi kualitas penting, bukan kuantitas ukurannya. Kejujuran itu penting, memberikan teladan yang luar biasa. Di dalam dunia yang serba relatif menjadi model yang akan dilihat dan dicontoh oleh banyak orang. Oh, manusia jujur. Betapa berbahagia hidupnya. Nah, oleh karena itu, mari kita memikirkan kembali seperti apa yang saya katakan.
Betapa kehadiran seorang manusia jujur sangat dibutuhkan. Dan betapa rasa butuh akan kehadirannya itu menjadi sangat membahagiakan. Sekalipun pada realita, ia sulit untuk mengumpulkan harta. Ia sulit menaikin takhta. Ia sulit menggapai kuasa. Tapi justru harta, tahta, dan kuasa menyatu ada di dalam dirinya. Yang bernama kejujuran. Yang membuat dia disegani oleh banyak orang. Dikasihi oleh raja. Diandalkan oleh keluarga. Dipercaya oleh sahabat. Dan dia terhormat, saudaraku. Mau apa lagi? Apa harta yang paling mahal dalam dunia ini? Kehormatan, bukan? Apa kuasa yang paling penting dalam dunia ini? Kehormatan, bukan? Artinya apa? Orang jujur punya semuanya. Jadi banggalah menjadi manusia jujur. Jangan takut, saudaraku. Karena manusia jujur sangat berbahagia dalam hidupnya. Oleh karena itu saya berharap supaya saudara-saudara yang mendengarkan program ini bersama-sama dalam perenungan dan memikirkan hakikat kebenaran. Supaya kita berani menjadi manusia jujur dan menikmati kebahagiaan yang Tuhan akan berikan kepada manusia-manusia yang jujur di dalam hidupnya. Dan jangan lupa, kejujuran bukan tuntutan dunia, tapi tuntutan Tuhan untuk mewarnai, menghidupi dunia ini. Sehingga dunia tahu apa itu kejujuran. Biar ini boleh merangsang kita, menggairahkan kita dimanapun kita ada, khususnya di tempat kerja saudara. Belajarlah supaya kau berharga, terhormat, masa depanmu semakin cerah. Mulai dengan kejujuran, saudaraku. Perhatikan kalimatku, mulai dengan kejujuran. Kalau hari ini kau sering sekali berbohong di tempat kerjamu, cepat atau lambat engkau akan berbohong kepada keluargamu. Kalau engkau sudah berani berbohong pada keluargamu, cepat atau lambat engkau akan berbohong pada institusi-institusi penting lainnya. Engkau akan memperalat semuanya dan hidupmu tak akan bahagia. Tetapi ketika engkau percaya bahwa kejujuran adalah harga yang luar biasa dan memberikan kebahagiaan, dan engkau melakukan, maka puaslah hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan yang baik di dalam hidup kami. Bersyukur, berterima kasih untuk Tuhan apa yang sudah kerjakan bagi kami. Kata kami berdoa, Bapa di dalam surga, tolonglah dalam hidup kami supaya kami jadi jujur seperti yang Tuhan kehendaki. Hidup kami boleh mencerminkan kebenaran. Nama Tuhan diagungkan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan biar Tuhan memberkati seluruh pendengar. Makin bertumbuh bertambah dalam kebenaran, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.